Saya kira dari tadi itu sudah direkam ya. Oke. Ya, jadi kita lihat di sini yang akan kita bahas secara cepat nanti selama beberapa pertemuan tuh ada di situ mengenai bab-bab alfiyah. Al-kalamu wa ma yata'allafu minhu. Minhu itu katanya kembalinya ke ma. Jadi al-kalamu wa ma yata'allaful kalamu minhu gitu asalnya ya. Nah, di situ ada beberapa bab, kemudian ada beberapa permasalahan. Kemudian ada bab mengenai mu'rab dan mabni, kemudian nakiroh dan ma'rifah, kemudian bab mengenai isim alam, kemudian isim isyarah, kemudian isim mausul, kemudian yang dimakrifahkan dengan ya perangkat pemakrifahan, kemudian mubtada dan khobar, kana wa akhawatuha, af'al muqarabah, kemudian inna wa akhawatuha, kemudian la allati linafil jinsi, kemudian donna wa akhawatuha, ya, kemudian a'lama dengan aro, ya, kemudian fa'il, naibul fa'il. Nah, istigol ini mungkin sebagian baru dengar ya. Istigol, tanazu, igro, hazar dan seterusnya ya. Istigol, kemudian ya muta'adi dengan lazim, kemudian tanazu fil amal, kemudian maf'ul mutlak, maf'ul lahu, maf'ul fihi atau zorof ya. Nah, kemudian juga ada maf'ul ma'ah, kemudian ada istisna, kemudian ada hal, tamyiz. Ini nama-nama bab yang ada di jurumiyah ya. Kemudian ada huruf jar, kemudian idhofah, kemudian yang dimodalkan ke ya mutakallim, kemudian masdar ya'malu amal fi'il, kemudian isim fa'il ya'malu amal fi'il, kemudian ya bentuk-bentuk masdar, kemudian ya bentuk-bentuk isim fa'il, kemudian sifat musyabbahah, kemudian sifat musyabbahah dengan isim fa'il, ta'ajub, kemudian nikmah dan bisa fi'il jamid, ya, kemudian ada ya af'al tafdil, ya isim tafdil, kemudian ada na'at, taukid, atop atau nasakh gitu ya. Kemudian badal, kemudian nida, kemudian munada kepada ya mutakallim, ya munada yang dimodalkan ke ya mutakallim, kemudian ya isim-isim yang ya selalu jadi nida, kemudian istighosah, kemudian nutbah, tarhim, ikhtisos, tahdir dan ibro, isim-isim fi'il dengan aswab, kemudian dua nun taukid, isim ghair munsorif, i'rab fi'il, awamil jazm, jawazim, kemudian amma laula dengan lauma, gitu ya, harful imtina, kemudian ikhbar, ya, bilali wal alif wal lam, kemudian ada adad, kemudian kam, hikayat, ya, kemudian ada taknis, kemudian mankus dengan maksur maksur dan mamdud, kemudian ya memusannakan maksur, kemudian mamdud, kemudian jamak taksir, tasghir, nasab, nisbat ya, kemudian waqaf, kemudian imalah, kemudian ada sedikit sorob ya, kemudian hamzah wasol, dal, kemudian fasa, kemudian khotimah. Gitu ya. Nah, oke, sekarang kita lihat ke kitabnya ya. Apa tuh antum yang share screen aja. Antum share screen kitabnya. Antum ganti. Aneh mau lihat dari kitabnya langsung, kalau lihat ke layar aneh nggak kuat. Perih lama-lama ya. Antum geser-geser sendiri ya. Baik, kita lihat PDF-nya sudah di-share ya. Kalau mau dicetak sendiri, ya print sendiri aja. Nah, ini panitia baik banget, sudah mencetakkan PDF-nya menjadi sebuah kitab merapi cetakannya ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat di sini pelajaran yang pertama ya. Dia dari laptop tuh, jadi share screen-nya modelnya laptop tuh kecil tuh ya.
Kalau share screen-nya HP enak gede satu layar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, alhamdulillahi hamdal bahisina an ridahu. Wassalatu wassalamu ala nabiyhi wa mustafahu Muhammad ibn Abdillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu wa sallama tasliman katsira. Seperti yang terlihat di situ ya. Nah, menarik nih ya kalau menurut saya. Di situ ada ridohu, mustafahu, kemudian walahu. Itu kalau tidak ada H, itu asalnya adalah alif bengkok. Ya, kalau ridho memang tegak ya, sorry. Mustafa dengan wala itu sebetulnya asalnya bengkok dia ya. Kemudian Mustafa itu isim, wala itu fi'il. Jadi isim yang ujungnya alif bengkok atau isim yang ujungnya alif maksurah, ketika mutasil dengan domir, maka penulisan alif bengkoknya menjadi tegak. Ya, itu kalau isim. Kemudian begitu juga dengan fi'il. Fi'il yang ujungnya alif bengkok, ya alif maksurah, alif bengkok, ketika dia mutasil dengan domir, maka si yang bengkoknya jadi alif tegak. Ya, oke. Seperti Roma Yarmi, Roma itu kan alifnya bengkok ya enggak? Nah, ya ketika mutasil dengan domir, dia melempar saya. Romani bihubbiha misalkan ya. Ini misal nih ya. Nah, Romani itu jadi tegak alifnya ya. Kalau huruf bagaimana? Nah, kalau huruf ya yang ujungnya alif bengkok ketika mutasil dengan domir dia kembali jadi huruf ya. Seperti ila dan ala, seperti ila dan ala kalau mutasil dengan domir tidak menjadi alif tegak, tapi dia menjadi huruf ya, balik lagi ke asalnya ya. Menjadi ilaika, alaika ya. Jadi alif bengkok menjadi alif tegak. Kalau mutasil dengan domir berlaku hanya di isim dan fi'il aja. Kemudian amma ba'du fahayyakumullahu fi hadzal yaumil mubaraki fi asri yaumil jumu'atis tsani wal 20 min syahri Rajab. Dan Rajab itu ghair munsharif ya. Rajab itu isim ghair munsharif. Makanya kita sering dengar ya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan, itu kan fi Rajab karena Rajab itu ghair munsharif. Tapi bisa juga sih Rajab itu ya dimunsorifkan dikasih tanwin. Kalau Rajabnya itu ghair munsharif, maka yang dimaksud adalah Rajab yang ada di tahun yang antum ada tahun ini lah ya. Gitu. Tapi kalau Rajabnya pakai tanwin maka bisa Rajab yang mana saja. Ya. Min Rajabin ila Rajabin, dari Rajab ke Rajab gitu katanya ya. Nah, jadi ya Syekh mengatakan hayakumullah. Jadi ucapan yang sering digunakan oleh orang-orang Saudi ya. Sebagai bahasa basi juga enggak, disebut bahasa basi juga enggak ya, karena itu isinya doa memang ya. Hayakumullah gitu ya, hayakumullah gitu kan. Barakallahu fiik, hayakumullah. Senang mereka kalau mendapatkan ucapan-ucapan. Fi hadzal yaumil mubarak, di hari yang diberkahi ini. Ya, pada hari apa? Hari Jumat, ya, tanggal 22, hari Jumat tanggal 22 dari bulan Rajab, min sanati sintaini wa salasina wa arba'i mi'ati alfin wa arba'i mi'atin wa alfin minal hijratin nabawiyah. Nah, berarti pelajaran ini beliau sampaikan pada tahun 1400 ya 32 Masehi. 1400 ya 32. Berarti sekitar sekarang sudah 1000 berapa? Sekarang sudah 1400 ya 44. Berarti sudah sekitar
Ya 12 tahun yang lalu. Udah lama ini berarti ya. Kita baru tahunya tuh sekarang. Nah, naqidu fihi biidnillahi ta'ala ada sal awala min durusi Fathi Alfiyat bin Malikin fin Nahwi. Kita adakan di di hari tersebut dengan izin Allah. Pelajaran pertama dari pelajaran-pelajaran Fathu Alfiyah dalam ilmu nahwu. Ibnu Malikin Al-Andalusi alaihi rahmatullah. Ibnu Malik Al-Andalus dari Andalus. Andalus itu Eropa ya. Andalus itu sekarang itu Spanyol ya. Spanyol dan Portugal itu masuknya dulu ke Andalus. Ya, memang beliau dari Eropa ya, tapi meninggalnya di Damaskus. Fi Jami'iz Zahra fi Madinati ya Al-Basiriyah, di Masjid Jami' Zahra di kota Al-Basiriyah ya. Wa fi awalihi nas'alullaha al-azima wa huwal hayyul qayyumu al-qaribul mujibu an yaj'ala hadza darsan mubarakan nafi'an. Dan di awalnya beliau ya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah yang Al-Azim, Al-Hayy, Al-Qayyum, Al-Qarib, Al-Mujib untuk menjadikan pelajaran ini pelajaran yang diberkahi dan bermanfaat. Nafi'an mufidan wa an ya umma binaf'ihi, dan pelajaran yang bermanfaat, yang berfaedah, dan semoga Allah menjadikan ya meluaskan manfaat dari pelajaran ini nyampe ke kita ya pelajarannya. Wa an yarzuqana fihi jami'an al-ikhlaso, dan semoga Allah memberikan rezeki kepada kita semua berupa keikhlasan ya. Beliau mengingatkan pertama kali sama seperti yang sering dilakukan oleh Imam An-Nawawi ya di dalam kitab-kitab beliau. Imam Nawawi di kitab-kitab beliau ya di awal tulisan-tulisan beliau selalu mengutip hadis mengenai niat. Hadis Arba'in, Riyadhus Shalihin, Al-Azkar gitu ya. Pasti ada hadis mengenai niatnya ya di bawah. Nah, beliau juga di sini sama mengingatkan ya. Ikhlas. Jangan karena ikut-ikutan. Ada teman ikutan masa saya enggak. Kemudian al-ikhlasa wa taufiqa wa sadada wa tahqiqa. Allahumma amina wa yarhamullahu abdan qala amina. Nah ya Allah, amin tuh amina ya, nunnya itu fathah ya seperti yang disebutkan oleh Syambu. Ya, nah dan amin tuh dia sebetulnya itu amin tuh artinya itu adalah istajib ya Rob, kabulkanlah. Seperti fi'il amr. Maknanya memang makna fi'il amr ya, tapi amin itu sendiri dia statusnya itu adalah isim. Makanya ini yang disebut dengan ya isim fi'il, isim tapi maknanya fi'il. Ya, kemudian beliau mengatakan semoga Allah merahmati hambanya ya yang mengucapkan amin. Kalian tadi mengucapkan amin enggak? Enggak. Aduh, ayo. Kata beliau, semoga Allah merahmati hamba yang mengucapkan amin ketika saya berdoa gitu kata beliau ya. Amma unwanu darsi ya ikhwan, fakama samaitumuhu wa qaratumuhu ya Fathu Alfiyat bin Malikin. Adapun judul pelajaran ya sebagaimana yang kalian dengar dan kalian baca, judulnya adalah Fathu Alfiyat Ibni Malik. Fathu itu apa? Fathu itu fathah ayat tahu ya, membuka. Pembuka lah ya. Pembuka Alfiyah Ibnu Malik. Bukan syarah, baru pembukaannya doang. Fadarsu fathun li Alfiyat Ibni Malikin walaisa syarahan. Nah, ya. Maka pelajaran yang akan kita pelajari ini adalah pembuka saja untuk Alfiyah Ibnu Malik dan bukan syarah. Wal fathu yakni asyarha al-mukhtasara jiddan la li fahmiha. Nah, kalau al-fathu katanya yaitu syarah yang mukhtasar jiddan, syarah yang ringkas banget. La li fahmiha. Nah, kalau fathu itu ya bukan untuk memahami
isinya secara full. Walakin li'anati hifadhiha. Akan tetapi katanya kalau judulnya Al-Fathu itu untuk membantu menghafal matan. Ya, dan memang kebiasaan para ulama yang beneran mau jadi ulama ya, bukan baru tapi ulama ya. Mereka itu biasanya itu mulainya itu jelas, biasanya itu mulai dari menghafal Al-Quran ya, itu mutlak. Nah setelah menghafal Al-Quran, nah mereka itu menghafal matan-matan ilmu, ya dihafalin tuh. Nah, saya nggak hafal semua ya, puyeng dengan ngafalin Al-Quran. Ya udah nggak muda lagi, memori udah ya ngos-ngosan. Kalau disuruh milih, saya mendingan ngafalin Al-Quran sama ngafalin hadis arba'in ya daripada ngafalin Alfiyah. Hafalan Alfiyah itu sisa-sisa zaman masih dulu aja ya, tersisa sedikit, sisanya hilang. Nah, kalian mumpung masih muda, ya belum pada nikah, masih punya banyak waktu, coba ngafalin Alfiyah. Apalagi yang kuliahnya di Lipia ya, yang di jurusan syariah. Emangnya ya pas ujian gak ditanya matan Alfiyah, tergantung mudarisnya sih ya. Kurang tahu nih di Lipia Ustadz Sopi masih ada apa? Kayaknya sudah nggak ada ya. Tapi kalau Dokter Budiansyah pasti masih ada. Nah, Dokter Budiansyah itu memang jarang nanyain matan Alfiyah. Tapi kalau yang lain itu ditanyain, ini matan Alfiyahnya apa? Ya kalau nggak hafal ya. Nah, jadi fatwa itu adalah untuk membantu ya menghafal. Jadi ketika kita belajar ya ilmu dari matan, ya yang harus kita lakukan pertama kali adalah menghafalkan, memahami lafaz per lafaz dari matan tersebut. Belum ke penjelasannya. Mau matan apa saja, baik dalam bentuk nazom ataupun nasr ya. Nah, itu fatwa itu seperti itu ya. Auman yuridu hifdhaha yu'inuhum ala fahmi tartibiha wa taksimiha wa ma'dhamini abyatiha. Dan orang yang menginginkan menghafalnya, maka Al-Fathu ini menolong mereka ya untuk memahami urutannya seperti yang ditulis oleh panitia tadi ya. Urutannya, kemudian pembagian-pembagiannya, kemudian kandungan-kandungan baitnya. Udah itu doang. Jadi Al-Fathu itu hanya matan aja. Ya, belum ke isi kandungan penjelasan ngalor ngidulnya, enggak, itu syarah ya. Kalau fatwa itu hanya tahlilul alfad istilahnya itu ya, mengurai lafad-lafad yang ada di matan. Paham matan, udah langsung hafalin. Ya, nah kalau sudah hafal baru masuk ke syarah. Walidha la nu'na bi syarhi kalimatiha wa masailiha walakin nu'na bima yati. Oleh karena ini ya walidha, kalau walidzalika oleh karena itu ya. Yang sini walidha oleh karena ini ya. Oleh karena ini kita tidak ya kita tidak fokus ya, kita tidak yang kita perhatikan itu bukan syarah ya kalimat-kalimatnya, syarah lapan-lapannya, dan bukan syarah permasalahannya. Akan tetapi yang kita perhatikan di sini adalah pertama ya al-awalu qiraatuha. Yang pertama adalah membacanya. Antum baca matan alfiyahnya udah benar apa salah? Gitu ya. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki. Jangan-jangan antum membacanya qala Muhammadin huwa ibnu Maliki, huwa ibnya dibaca. Bacanya aja salah. Jadi di sini ya dibaca, cara baca yang benarnya seperti apa. Jangan sampai salah harokat, salah apa. Apalagi antum misalkan mau ngambil sanad alfiyah. Saya juga punya sanad alfiyah ya, cuman ya sanad itu hanya sebagai penguat aja ya. Kita ngalap berkahnya ya, sanad dari saya ke Ibnu Malik itu ada lengkap ya. Kemudian yang kedua, bayanu al-fadhiha wa ma yahumu min ikhtilafi nusakhiha fi dzalika. Penjelasan lafaz-lafaz yang ada di alfiyah dan apa-apa yang penting dari perbedaan naskah ya. Nah, ini
Ketika kita berbicara naskah, ketika kita berbicara naskah-naskah alfiah, kalau syarah alfiahnya itu yang ringkas, itu nggak dibahas mengenai naskah. Tapi kalau syarah alfiahnya itu yang gede, ya, seperti misalkan Al-Maqasid Asy-Syafiyah karangan Asy-Syatibi ya. Nah itu dibahas tuh perbedaan naskah. Nanti akan ada contohnya ya. Kemudian asal isu yang ketiga adalah concern atau penekanan yang dipelajari di fathu itu apa? Madominul abwabi wal abyati fanubayyinul masail allati fil babi ijmalan summa nubayyinu amma yatakallamu ya kullu baitin duna syarhin. Kemudian yang ketiga adalah kandungan-kandungan bab-babnya, kemudian bait-baitnya kita jelaskan permasalahan-permasalahan yang ada di bab secara umum, ya secara global. Kemudian kita jelaskan ya apa-apa yang setiap bait itu bicarakan tanpa syarah. Jangan nyalain mic. Ya. Nah, nggak boleh ada yang nyalain mic selain saya. Kemudian yang keempat, manukida min abyatil alfiyati au alfadhiha. Nah, dibahas mengenai naked ya, kritik dan koreksi. Apa-apa yang dikoreksi dan dikritik dari bait-bait alfiyah atau lafaz-lafaz alfiyah. Oh, Ibnu Malik harusnya jangan ngomong kayak gini nih, harusnya ngomongnya begini gitu ya. Sering tuh ya di beberapa syarah, baik syarah Ibnu Aqil pun di syarah Ibnu Aqil pun terkadang ada seperti itu. Apalagi Hasyiah Al-Hudhuri, apalagi syarah Usmuni ya. Suka ada kritikan seperti itu. Nanti ada contoh kritikannya ya. Kemudian al-khamisu yang kelima, dobtu al-fadhiha al-mushkilah wa khosotan allati fi awakhiril abyatil muqayyadah. Nah, dobat itu dobtul harokat ya. Mengikat harokat maksudnya ya, harokatnya itu dijelasin ya, dimunculin harokatnya. Lafaz-lafaz yang bermasalah terutama lafaz-lafaz yang di akhir bait ya, di akhir bait yang muqayyadah. Ya, muqayyadah itu apa? Ai as-sakinah. Karena memang kalau kita berbicara mengenai syair ataupun nazom, terkadang cara penulisannya itu beda. Ya, seperti ya lafaz-lafaz yang ujungnya ada alif mamdudah itu kadang hamzahnya dibuang. Seperti misalkan as-sama'u, tulisan as-sama'u itu kan ada u di ujungnya ya enggak? Tapi kalau sudah masuk ke dunia syair, ke dunia nazom, terkadang u-nya dihilangin jadi as-sama, as-sama. Nah, nanti contohnya juga ada. Gitu ya, wa alihil mustaqmilina syarafa. Nah, itu tuh ada yang membaca syurafa nah u-nya dihilangin jadi syurafa aja. Gitu ya. Nah, beliau jelaskan itu nanti ya. Oke, kemudian ya beliau mulai membicarakan mengenai perbedaan antara al-fatah kemudian syarah dan ada satu lagi ya. Taudihul kutubi yakunu ala salasati anwa'in. Penjelasan kitab-kitab, maka penjelasan kitab-kitab itu ada 3 macam. Yang pertama adalah fathin, wa halin, wa syarhin. Jadi ada sebuah matan. Nah, untuk menjelaskan matan sebuah ilmu ada 3 tingkatan. Fathah dulu, kemudian hal, kemudian syarah. Ya, mulai dari yang paling ringan, fathah, kemudian hal, halun bukan hilun ya. Kalau hilun itu halal, kalau halun itu artinya adalah mengurai ya. Kemudian syarhun. Nah, fal fathu masabaqo. Kalau al fathu itu udah tadi ya, udah lewat penjelasan. Yaitu syarah yang sangat ringkas. Fayuna biqiraati al-alfiyati. Nah, kalau al-fathu ya, yang diperhatikan, yang difokuskan itu adalah qiraah alfiyahnya. Baca. Nah, ini biasanya tuh ya dilakukan kalau kita sedang menghadiri majelis sama ya. Oh, ini ada majelis sama Sahih Bukhari, baca cepet itu. Dibaca cepet kecuali ada beberapa lafaz dijelaskan sama syekhnya, habis itu baca lagi. Nah, itu al-fathu itu seperti itu. Nah, kalau misalkan dulu
ketika saya ngambil sanad alfiyah juga sama, baca alfiyahnya itu cepat. Gitu ya. Bikiro atil alfiyati wadobti alfadhiha. Nah, jadi fatu itu ya dobet alfad, lapan-lapannya diharokatin. Wal bayani madomini wa muhtawa kulli babin, menjelaskan kandungan dan isi setiap bab, setiap bait. Turidu nama masalah. Kamu ingin contoh? Kalian ingin contoh? Ya, misaluhu masalah contohnya misalkan begini nih, beliau ngasih contoh. Ini kok kayak ngobrol? Ya ini memang ya. Lihat di situ, lihat. Kalau kalian lihat di bawah banget, di bawah itu ada tulisan di dalam kurung tanbihun tama tafrighu al-madatil ilmiyati ya walam yatimma murajaatuhu ala syaikhi. Ada catatan, ada tulisan di bawah tuh ya. Di tulisan di setiap halaman itu ada tulisan di bawah. Ada tanbih tuh ya, warning ya, peringatan. Nah, jadi ini dari itu tuh ada tuh ya. Nah, ini dari kajian ya live ya, kajian langsung dari Syekh Al-Uyuni, direkam kemudian ditafrigh. Tafrigh itu apa? Dari suara diketik ulang menjadi tulisan, itu tafrigh. Nah, bahkan mayoritas kitab-kitabnya Syekh Utsaimin itu adalah ceramah beliau yang dibukukan, ditafrigh. Syekh Utsaimin kan kitabnya gede-gede, itu tuh aslinya ceramah. Ya. Syarah Al-Mumti, gitu ya, Zadul Mustaqni. Kemudian banyak banget ya kitab-kitabnya Syekh Utsaimin itu gede-gede, itu panjang. Nah, itu tuh ceramah beliau. Kemudian oleh murid-muridnya direkam, ditulis ulang. Nah, tafrigh itu namanya ya. Nah, ini ya di sini ada wanti-wanti ya. Jadi ini tanpa dimurojaah, belum disentorin ke syekh, dikoreksi ulang. Kita mempelajari sesuatu yang belum di approve ya sama syekhnya. Gitu ya. Jadi ini baru istilahnya tuh tafrigh kasar lah ya. Makanya ini gaya bahasanya juga gaya bahasa ceramah. Turiduna misalan, misaluhu masalan, qaulu Ibni Malikin. Kalian pengen contoh? Nih, contohnya tuh begini nih ya, perkataan Ibnu Malik, bil jarri wa tanwini wan nida wa al wa musnadin bil ismi tamyizun hasal. Dengan huruf jar, dengan tanwin, dengan nida dan dengan al, kemudian dengan isnad, maka dihasilkan pembeda untuk isim, gitu ya. Itu secara terjemahan secara lafaz. Kemudian nah fanakulu, kemudian kami katakan, nah begini al-fathah tuh ya, yang membedakan al-fathah dengan syarah tuh begini. Kita katakan zakara Ibnu Malikin fi hadzal baiti al-alamat allati tamayyazal ismu 'anil fi'li wal harfi. Ibnu Malik menyebutkan di dalam bait ini tanda-tanda yang isim berbeda dari fi'il dan huruf. Wa qauluhu, dan perkataan beliau ya, maizuhu. Nah, ya, maizuhu. Harusnya maizuhu dikasih tanda kutip ya. Huwa lafdul ibrazah al-akhirah lil alfiyah. Jadi lafad maizahu ya, lafad maizuhu gitu ya. Ini adalah lafaz yang muncul belakangan untuk matan alfiyah. Ya. Walafdul ibrazal qadimati tamyizun hasol. Tamyizun hasol itu kasih tanda petik ya. Maizahu juga kasih tanda petik. Hadza huwal fatu. Nah, beginilah al-fatu tuh. Jadi menjelaskan perbedaan riwayat salah satunya ya. Hampir semua matan alfiyah yang dipelajari, yang dihafal itu wa musnadin lilis tamyizun hasol, menggunakan lafaz tamyizun hasol. Nah, tapi sebelum Ibnu Malik meninggal, beliau meralat ya, beliau meralat bait alfiyahnya yang asalnya lafaznya ya wa musnadin lilis tamyizun hasol. Nah, tamyizun hasol
diganti dengan maizuhu hasol bil jarri wa tanwini wan nida wa al wa musnadin bil ismi maizuhu hasol. Ini jadi seperti itu. Gitu ya. Qadiralat. Nah, kemudian penjelasannya ada ya. Karena beliau memang dikritisi sama ulama yang lain, nggak cocok kalau lafaz alfiyahnya tamyizun hasol itu nggak cocok. Maka yang cocok itu adalah begini. Maka beliau ralat ya. Seperti yang disebutkan dan sisi kritisinya itu di mana? Silakan buka Al-Maqasid Asy-Syafiyah ya. Syarah Alfiyah yang gede karangan Asy-Syatibi. Syarah Ibnu Aqil itu ya ada yang cetakannya 1 jilid, ada yang cetakannya 2 jilid, itu kan ya enggak. Dalilus Salik yang saya pegang cetakannya 2 jilid, Syarah Utsaimin cetakannya 3 jilid. Nah, Al-Kafiyatu Al-Maqasid Asy-Syafiyah ya, karangan Asy-Syatibi itu syarah Alfiyah sebanyak 10 jilid. Ya, 10 jilid. Dan bahkan ada yang lebih ajib lagi ya. Alfiyah itu kan nazom ya. Syarahnya itu biasanya itu dalam bentuk nasr. Jadi ada nazom, ada nasr. Nazom itu anggap aja seperti puisi lah ya. Nah kalau nasr itu sama tulisan biasa ya. Karangan biasa nasr itu ya. Ada puisi, ada karangan biasa. Nah syarah itu biasanya tuh berupa karangan biasa, berupa nasr. Tapi ada ya nazom syarahnya dengan nazom lagi. Ya, nazom syarahnya dengan nazom. Contohnya seperti ya Al-Bahjah Al-Wafiyah kalangan Al-Ghazi itu adalah syarah alfiyah dalam bentuk nazom. Nazom disyarah dengan nazom lagi yang lebih gede. Kalau alfiyah sekitar 1000 bait disyarah oleh Al-Bahjah Al-Wafiyah menjadi 10.000 bait, banyak benar ya. Ya. Jadi syarahnya itu dalam bentuk nazom lagi. Puyeng ya, kita baca yang nasr aja puyeng apalagi baca yang dalam bentuk nazom. Nah, ya jadi ya hadza wal fathu. Nah, beginilah al-fathu itu singkat. Ya, singkat banget. Enggak banyak ini itu ya. Makanya kitabnya ini sedikit banget ya, tipis nih ya dibandingkan dengan syarah yang lain. Amal halu, adapun hal ya uraian mengurai, wa yusamma al-faqu dan diberi nama juga wa yusamma al-faqa diberi nama juga al-faq. Faq itu artinya itu melepaskan ya. Faq itu artinya adalah melepaskan. Ya. Kemudian wa yusamma fil manzumati ya wa yusamma fil manzumati an-nasr. Nah, hal ini juga di dalam nazom-nazom itu disebut juga dengan nasr. Ada nazom, ada nasr. Nasr itu, nah, matan jurumiyah itu bentuknya nasr. Alfiyah bentuknya nazom, ya. Syarah alfiyah, ya, syarah alfiyah itu berupa nasr. Syarah jurumiyah ada yang nasr, ada yang jurumiyah digubah ya menjadi nazom dan ada sedikit tambahan katanya ya. Jadilah jurumiyah itu kan ada nazomnya ya, nazom jurumiyah. Seperti misalkan ya nazom imriti gitu ya. Nazom imriti ini jurumiyah kemudian diubah menjadi bentuk nazom. Nah, matan alfiyah ini enggak disyarah tapi diubah dalam bentuk nasr. Jadilah yang dipakai di alfiyah yaitu Audhul Masalik. Audhul Masalik itu seluruh isi alfiyah digubah menjadi dalam bentuk karangan biasa dalam bentuk nasr dan diberikan sedikit tambahan oleh Ibnu Syam. Dipakai di alfiyah ya Audhul Masalik. Tadi malam itu saya baru ngajar Audhul Masalik. Ini santri karena santri-santri di asrama sini ada yang anak alfiyah. Jadi saya ngasih kajian Audhul Masalik dengan
Rodatun Nazir di sini ya. Kajiannya hibrid, offline dan online. Santri yang ada di sini offline, yang dari luar kalau mau nyimak online. Ya. Dan kalau Audhul Masalik nggak bisa syarahnya itu cepat-cepat, jadi syarahnya pelan-pelan. Tapi kalau Fathah itu cepat, gitu ya. Huwa nasrun nazmi. Nah, kalau hal itu nasr nazm, menasarkan yang bentuknya nazom. Jadi yang bentuknya syair dijadiin digubah menjadi narasi biasa. Ayat tahwiluhu min nazmin ila nasrin bilafdin ya audoha wa akroba, yaitu mengubah nazom, mengubahnya dari nazom ke nasr, mengubahnya dari bentuk puisi ke bentuk narasi. Bilafdin audoha wa akroba, dengan lafaz yang lebih jelas dan lebih dekat untuk dipahami. Misaluhu seperti misalkan al baitus sabiqu, bait yang tadi itu bil jarri wa tanwini wan nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun asal. Tadi kalau dalam bentuk fathah itu tadi sudah singkat. Nah, sekarang si bait yang tadi kalau diubah dalam bentuk hal itu jadi seperti apa? Kita katakan begini ya. Naqulu fi, kita katakan ya anna maizalismi anil fi'li wal harfi yahsulu biqabulihil jarra wa tanwina wan nidaa ya wa al wa qaunahu musnadan ilaihi nahu marartu bi rajulin wa hadza rajulun wa ya rajulu wa rajulu wa ja'a rajulu hadza huwal faqu awil halu, segitu ya. Nah, kalau al-faqu itu seperti ini, singkat dia. Ya. Ada syarahnya tapi nggak terlalu mendalam, ya. Bahwasanya pembeda isim dari fi'il dan huruf adalah ya dihasilkan dengan menerimanya isim tersebut jar, tanwin, nida, alif lam, kemudian si isim tersebut musnad ilaih. Apa itu musnad ilaih nantilah ya. Seperti misalkan marartu bi rajulin wa hadza rajulun wa ya rajulu war rajulu wa ja'ar rajulu hadza huwal faq. Faq itu seperti itu. Jadi kalau di al-fathah ya, kalau fathah nggak disebutkan contoh, hanya kandungan aja. Tapi kalau di al-hal ya atau al-faq ada contohnya. Ya, kaidahnya seperti ini, contoh kaidahnya seperti ini. Tapi nggak seluas syarah, ya. Wa amma syarhu, adapun syarah, fahuwa taudihu muhtawal alfiyati. Syarah itu adalah menjelaskan kandungan alfiyah, bibayani alfaziha wa masailiha wa tamsililaha wa ma yuhtarazu biha minhu wa bayanil khilafi wa munaqasyatihi wa tarjihi. Nah, kalau syarah itu ya kandungannya banyak. Pertama, ya memperjelas kandungan alfiyah dengan menjelaskan lafaz-lafaznya, permasalahannya, contoh-contohnya, kemudian pengecualian-pengecualiannya, ya, kemudian penjelasan khilaf-khilafnya. Puyeng. Oh, ini mazhab Basra begini, mazhab Kufah begini, di mazhab Basra sendiri ya si Bawah begini, Al-Khalil begini, Al-Mubarak begini. Itu syarah, ya. Kemudian menjelaskan khilafnya, kemudian mendiskusikan mana yang lebih rajih dari khilaf-khilaf tersebut. Ya, contohnya kalau berdasarkan masih dengan matan alfiyah yang sama, bil jarri wa tanwini wan nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun hasal. Nah, kalau syarah gimana misalnya? Nah, contohnya adalah perkataan Ibnu Malik yang tadi, naqulu fihi, kita katakan, zakaro Ibnu Malikin analisma yatamayyazu anil fi'li wal harfi bi khamsi alamatin. Ibnu Malik menyebutkan bahwasanya isim ya berbeda dari fi'il dan huruf dengan 5 tanda. Al-awalu qabulul jarri, yang pertama adalah menerima jar, wal muradu bil jarri huna alamatul jarri, dan yang dimaksud dengan jar di sini adalah tanda jar, bukan huruf jar aja.
Wahiyya al-kasratu allati yajlibuha amilul jar. Tandanya yaitu kasroh yang dihasilkan oleh amil jar, yang disebabkan oleh amil jar. Seperti misalkan marortu birajulin. Rajulin alaihi kasratun jalabaha amilul jarri. Di dalam lafadz rajulin ada kasroh yang dihasilkan ya oleh yang dihasilkan oleh perangkat untuk menjarkan. Ya, yang dihasilkan oleh perangkat untuk menjarkan. Wahwa harful jarri al-ba'u, yaitu perangkat untuk menjarkannya apa? Yaitu huruf jar, yaitu huruf ba. Al-alamatu saniyatu bla 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 bla, al-alamatu salisatu bla 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 bla. Al-alamatu rabi'atu tak 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 tak, al-alamatu khamisatu jeng 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 jeng. Itu syarah itu seperti itu ya, kurang lebih. Panjang-panjang kalau syarah itu ya. Nah, kenapa yang banyak beredar di masyarakat itu adalah syarah Ibnu Aqil? Karena syarah Ibnu Aqil ini termasuk yang mutawasid, pertengahan, nggak terlalu ringkas, nggak terlalu panjang. Ada yang lebih ringkas dari syarah ya Ibnu Aqil, ada ya banyak ya, seperti misalkan ya Al-Bahjah Al-Mardiyah karangan Imam Asyuyuti, itu syarah Ibnu Aqil ringkas banget, dikit. Kalau kita belajar Alfiyah Ibnu Aqil, Alfiyah syarah Ibnu Aqil menggunakan kitab kuning yang biasa dipakai di pesantren, kitab-kitab kuning tuh ya, aduh, kalau nggak di staples ya antum angkat itu ambiar gitu ya. Nah, syarah Alfiyah Ibnu Aqil yang dicetak ya di kitab-kitab kuning itu yang tengahnya ya syarah Ibnu Aqil, yang di dalam kotak syarah Ibnu Aqil, yang di pinggirnya di luar kotak itu syarah Asyuyuti. Jadi satu kitab terdiri dari 3 judul, Matan Alfiyah, syarah Ibnu Aqil, dan syarah Asyuyuti. Nah, kenapa syarah Asyuyuti dimasukkan di situ mepet-mepet di pinggir? Karena syarah Imam Asyuyuti untuk Alfiyah atau Al-Bahjah Al-Mardiyah itu syarahnya singkat banget. Ya, syarahnya singkat banget. Begitu juga dengan Syekh Ahmad Zaini Dahlan, mensyarah Alfiyah itu juga sama, singkat juga. Ya, zaman sekarang juga sama. Ya, seperti misalkan ya syarah Muyassar karangan Syekh Al-Harbi itu ringkas. Atau misalkan ya syarah karangan Syekh Dr. Aiman Abdul Ghani itu juga kalau menurut saya ringkas. Syekh Utsaimin juga syarahnya ringkas. Nah, kalau yang gede, syarah-syarah yang gede itu seperti misalkan ya syarah Usmuni dengan Hasyiah As-Sobban gitu ya. Kemudian juga misalkan ya bahkan istilahnya itu Al-Bahjah Al-Mardiyah karangan Imam Asyuyuti ya itu diluasin lagi. Jadi sebetulnya itu setelah syarah itu ada lagi ya, yaitu hasyiah. Hasyiah itu catatan kaki dari syarah. Jadi antum misalkan kalau mau beli syarah, nah itu lihat dulu, belum bisa jadi syarah yang antum beli nggak ada hasyiahnya. Nah makanya suka ada tuh, ada syarahnya, ada hasyiahnya ya. Nah, Audahul Masalik juga sama. Antum misalkan di Lipia tuh ya. Kayaknya Lipia sekarang kitab-kitabnya beli sendiri deh. Zaman saya kitab itu disediain nama kampus. Kalau zaman kalian tuh kayaknya tuh kitabnya harus beli sendiri. Muka paah digedein, ya tapi kitabnya beli sendiri. Sama aja ya, boros. Nah, kalau pas zaman saya, Audahul Masalik itu kita dikasih dari kampus itu versi 4 jilid. Kakak kelas itu versi 1 jilid. Kok bisa beda? Karena Audahul Masalik yang kita pegang itu ada hasyiahnya. Ada catatan kaki dari Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid. Mantap banget. Nah, bahkan ya Alfiyah Syarah Ibnu Aqil pun ada hasyiahnya, yaitu hasyiah Al-Khudori. Hasyiah Al-Khudori ala Syarah Ibnu Aqil. Mantap. Gitu ya. Jadi urutannya Al-Fathu, Al-Hallu,
Syarah kemudian hasyiah. Hasyiah itu syarahnya syarah ya. Nah, jadi kalau syarah itu seperti itu, tanda yang pertama bla 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 bla, tanda yang kedua nantong nantong nantong, tanda yang ketiga jreng 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 dan seterusnya. Wal fathu wal halu wa syarhu kulluha ala salah satu anwa'in. Fathah hal dengan syarah semuanya ada 3 macam. Minha ma yakunu mukhtasaran. Nah, jadi masing-masing dari fathah hal dengan syarah itu ada 3 macam. Ada yang mukhtasar, ada yang mujaz, ya, ada yang mukhtasar, ada yang mujaz, ada yang ringkas, ya. Wa minha ma yakunu wasitan. Di antaranya juga ada yang wasit. Ya, wasit itu pertengahan. Mutawasiton yaitu pertengahan. Wa minha ma yakunu basiton mutawassian. Ada juga yang luas gitu ya. Nah, berarti ada yang modelnya al-fathu tapi basit. Modelnya al-fathu tapi luas. Nah, bingung dah lo ya. Modelnya al-fathu tapi luas. Maksudnya apa? Ya ngubek-ngubek di situ. Ngubek-ngubek di tahlilul alfad, perbedaan alfa dan seterusnya ya. Bukan ke syarah alfa. Gitu ya. Syarah juga sama. Ada syarah yang mukhtasar, ada syarah yang mutawasid, ada syarah yang basit. Tafsir juga sama ya. Makanya ada tafsir itu judulnya itu Al-Basit. Tafsir Al-Basit karangan Al-Wahidi. Itu banyak ya, luas banget. Ya, antum kalau mau baca tafsir yang porsi nahunya banyak, antum baca Al-Basit ya, atau ya Al-Kasyaf karangan Az-Zamakhsyari, Al-Mu'tazili ya dengan hasyiahnya ya. Itu. Kemudian taqaddamat bihadhil ya muqaddimah likai yu'rafa mal muradu biqaulina. Ya. Taqaddam muqaddimah ini ya disodorkan supaya diketahui apa yang dimaksud dengan perkataan kita Fathu Alfiyati Ibnu Malik. Maksudnya apa sih fathu? Yaitu tadi wa huwa al-inayatu bil umuril khamsatil mazkurati anifan duna syarhi. Jadi fathu itu adalah ya fokus ke 5 perkara yang disebutkan tadi tanpa syarat. 5 perkara itu yang mana? Yang tadi di awal. Qiraatuha, bayanu al-fadhiha, madominul abwab, kemudian naked matan, kemudian dobat al-fad. Itu isi kandungan al-fathu itu ya, tanpa syarat. Wala yuqal antusyroha alfiyatu ibn malikin fi khamsati ayamin. Gak masuk akal. Alfiyah Ibnu Malik disyarah dalam 5 hari. Jadi ini memang program dari Syekh 5 hari Alfiyah selesai. Bayangin 5 hari Alfiyah selesai. Cepet banget. Makanya itu disebutnya tuh fathu. Gak masuk akal kalau ini disebut syarah 5 hari syarah Alfiyah selesai. Gak masuk akal banget. Wadarsu kama ulina fi asyarati durusin. Nah, sedangkan pelajarannya, programnya itu ya sebagaimana diumumkan selesai dalam 10 pelajaran. Fi khamsati ayamin dalam 5 hari. Jadi 1 hari 2 pelajaran. Ya. Sanuhawilu annunhi biidnillahi fi kulli yaumin qarabata mi'atai baitin. Nah. Ya. Nah, kita akan berusaha untuk menyelesaikan dengan izin Allah menyelesaikan Alfiyah ini di setiap harinya kurang lebih 200 bait tuh punya. Saya 200 bait, kita belum tentu kuat ya. Makanya kita diundur lah ya, nggak jadi 5 hari, kita jadi 1 bulan. Ya. Kita mungkin jadi berapa hari ya? 1 bulan sepekan kita kan 2 hari ya. 8 pertemuan agak mending lah, nggak tahu ini selesai apa enggak ya. Gitu. Wa min fawaidi misli hadza darsi isma'u alfiyati kamilatan wal isma'u min wasailit ta'limil ma'rufati qadiman.
Di antara faedah dari pelajaran fakta seperti ini adalah memperdengarkan alfiah secara utuh, sempurna, dan memperdengarkan matan ilmu, termasuk wasilah atau perantara pengajaran yang sangat dikenal dari zaman dahulu. Wayan bagi antuh ya hadisan, dan harusnya memperdengarkan ilmu secara utuh dari awal sampai akhir ini harusnya dihidupkan juga pada hari ini, ya. Di annaha min ahammi ma ya yadbitul ilma min afwahi ahlihi. Karena memperdengarkan ilmu secara utuh di antara perkara yang paling penting ya dalam mengikat ilmu dari ya mulut para ahlinya langsung. Wal isma'u huwa an yaqra'a syekhul kitaba kamilan ala tullabi wa huwa yadbituna kutubahum. Dan yang disebut dengan isma' memperdengarkan adalah Syekh membaca kitab secara sempurna kepada para mahasiswa ya, dan wahwa di situ harusnya wahum kayaknya ya, wahum yadbiqun, dan mereka ya memberikan harokat kepada kitab-kitab mereka. Ya, kitab-kitab dikasih harokat, didobet ya, harokatnya dimunculin, digondrongin. Ma'atan bihi ala ba'dil alfadhi fi ma yahtasu bidabtil lafzi, disertai dengan ya wanti-wanti terhadap sebagian lafaz yang khusus ya membutuhkan pengharokatan ya. Ini dikasih tahu ini harokatnya begini, ini harokatnya begini gitu ya. Wa qadru al-qaimuna bina'an ala iqtirahin minni an yu'ta man yuwazibu ala majalisil fathi. Wal isma wasiqatan bi huduri majalis isma'i alfiyah. Dan ya ada beberapa orang yang ya memberikan saran kepada saya, berpendapat ya memberikan saran kepada saya untuk ya kepada orang yang rajin di majelis-majelis fathah ya, untuk apa? Untuk memberikan isma, untuk memperdengarkan alfiyah. Ya, untuk memberikan wasiqah. Wasiqah itu bukti kalau dia udah selesai mendengarkan sama alfiyah. Wasiqah tanda bukti, kalau kita nyebutnya sertifikat kali ya. Memberikan semacam sertifikat hadirnya dia di majelis isma alfiyah. Ada sertifikatnya nggak nih? Sertifikat kalau kita sudah mendengar alfiyah secara utuh dalam waktu singkat. Wa qadiman kana yu'tatul labu misla hadhihi syahada kama yu'tawna syahadatul ijazah. Dulu juga sama katanya. Para pencari ilmu itu diberikan seperti syahadah ini, sertifikat. Ya, kalau syahadah itu atau ijazah. Ijazah sudah jadi bahasa Indonesia ya. Sebagaimana ya orang-orang hari ini diberikan ya syahadatul ijazah, diberikan ya ijazah sudah jadi bahasa Indonesia ya, sertifikat ijazah gitu ya. Nah dari zaman dulu sudah ada. Wa amal ijazatu fil alfiyati, adapun ijazah dalam matan alfiyah ini, faman arodaha itu kayaknya salah, aroda itu dua orang ya. Faman arodaha fa inni amnahuha bisanadi bisyarti an yahfadha talibu mi'ata baitin min awwaliha wa mi'ata baitin min akhiriha, gitu katanya ya. Adapun sanad, ijazah sanad ya. Ijazah itu sertifikat kalau syekh ya sudah melegitimasi, memberikan approve kalau kamu udah selesai alfiyah secara sama. Atau kita sanad alfiyah lah ya. Nah, siapa yang menginginkan ijazah alfiyah datang ke saya berikan ya dengan sanad alfiyahnya, dengan syarat si thalib hafal 100 bait dari awal dan hafal 100 bait dari akhir. Baru saya kasih sanad alfiyah versi saya. Wa man arada dzalika fa yusajjil ismahu. Barang siapa yang menginginkan seperti itu, saya pengen sanad alfiyah. Lu datang ke rumah, setorin 100 bait di awal, 100 bait di akhir. Selesai, itu syarat dari Syekh. Ini syaratnya dipermudah. Kalau zaman dulu ya harus hafal alfiyah dari awal sampai akhir. Bahkan kalau kita dengar lebih ekstrim lagi, hafal alfiyah dari awal, bukan dari awal sampai akhir ya,
hafal alfiah dari akhir sampai awal dibalik buyang ya. Nah, saya itu menawarkan kalau ada yang pengen sanad alfiah datang ke saya, perdengarkan ke saya hafalannya 200 bait dari awal dan dari akhir. 100 di awal, 100 di akhir. Gitu katanya ya. Nah, kalau ada yang mau tulis namanya ya. Likai yu'to mau dan tulis namanya supaya diberikan janjian hari. Saya mau ngambil sanad alfiah dari antum. Oke, tulis nama antum siapa? Anu. Oke. Ya, saya punya waktu kosong hari anu, kita janjian aja hari anu. Nah, itu maksudnya ya. Baik banget syekhnya ya. Li asma'aha minhu hadhil muqaddimata. Janjian supaya saya mendengarkan dari si mahasiswa tersebut muqaddimah alfiah ini ya. Aidon dan juga ya ikhwan, uhibbu an u'arrifa bibni Malikin fa kulluna ya'rifu ibna Malikin wa kulluna la ya'rifu ibna Malikin. Dan juga wahai ikhwan, saya ingin mengenalkan kepada kalian siapa itu Ibnu Malik. Kita semua kenal ya Ibnu Malik itu siapa, tapi banyak juga kita semua yang nggak kenal Ibnu Malik itu siapa. Na'rifu annahu alimun nahwiyun azimun. Kita tahu bahwasanya beliau itu adalah seorang alim, seorang nahwi agung. Walahu alfiyatu ibnu Malikin wa ma ba'da dzalika la yakadu ahaduna ya'rifu anhu syai'an. Dan kita tahu ya bahwasanya Ibnu Malik itu punya kitab Alfiyah. Nah, setelah kita tahu Alfiyah karangan Ibnu Malik. Nah, kita cuma tahunya segitu. Setelah itu kita nggak tahu, kita hampir ya salah seorang dari kita mungkin ya, kita hampir nggak kenal, nggak tahu dari selain Alfiyah Ibnu Malik. Oh, Alfiyah karangan Ibnu Malik, udah nggak tahu yang lainnya. Gitu ya. Fana khudu lau ta'rifan mujazan anhu adaan li syai'in min haqqihi. Gitu ya. Maka ya kita mulai mengenalkan biografi beliau secara ringkas ya. Kenapa? Ya, menunaikan hak ya Ibnu Malik untuk dikenalkan terlebih dahulu. Siapa sih Ibnu Malik ini? Huwa Muhammad bin Abdullah bin Abdullah Abu Abdullah wajaduhu Abdullah Muhammad bin Abdullah. Sama seperti Rasul kita ya, Muhammad bin Abdullah itu ya enggak? Cuman kalau Rasulullah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Nah, kalau di sini kalau Ibnu Malik Muhammad bin Abdullah bin Abdullah. Bapaknya Abdullah, kakeknya juga Abdullah. Jamaluddin Abu Abdillahi Al-Ma'ruf. Nah, lihat. Lakopnya adalah Jamaluddin. Abu Abdillah, bapaknya Abdullah. Berarti ya beliau punya anak namanya Abdullah juga. Abdullah bin Muhammad bin Abdullah bin Abdullah. Al-Ma'rufu bibni Malikin yang dikenal dengan Ibnu Malik. Al-Andalusi Al-Jayyani Maulidan Ad-Dimashqi wafatan. Beliau ya dilahirkan di Andalus, di desa Jayyan, di daerah Jayyan. Ya, kemudian Damaskus wafat. Beliau wafat di Damaskus. Wulida fi Jayyani bil Andalusi a'adahullahu. Beliau dilahirkan di daerah Jayyan di Andalus. Ya, kemudian Allah kembalikan Andalus ini pada tahun sanata samanin wa tis'in wa khamsimi'atin ala arjahil aqwali. Ya. Allah kembalikan Andalus ini pada tahun 500 ya 98 Masehi. Ya. Hijri, bukan Masehi ya, menurut pendapat yang paling kuat. Waktu fiya ittifaqon dan beliau wafat ya secara sepakat sanata sintaini wa sab'ina wa sitti mi'atin. Beliau wafat pada tahun ya 672. Fa umruhu ala dzalika kam. Maka umur beliau ketika itu berapa? Arbaun wa sab'una sanatan.
ya 74 tahun. Sepuh juga ya. Fahuwa min ulama, ya, fahuwa min ulama ayil kuruni ya ikhwan. Kalau begitu beliau ulama dari abad apa wahai ikhwan? Ya, As-Sabi'u, abad ke-7. Jadi Ibnu Malik itu termasuk ulama abad ke-7 Hijriah. Sekarang kita ada di abad ya ke-15 karena kita hidup di 1400, berarti ini abad yang ke-15. Isnaini wa sab'in wa sitti mi'atin yakunu min ulama il-qarni sabiq. Ya, kalau beliau wafat pada tahun ya 672, maka beliau termasuk ulama abad ke-7. Ya, abad ke-7 itu apa? Qarnul ilmi wal ulama'i. Abadnya ilmu dan abadnya para ulama. Ya, mantap. Nasya'a Ibnu Malikin fi madinatihi allati wulida fiha Jaya. Beliau tumbuh di kota beliau yang beliau dilahirkan di situ, yaitu di Jayan. Wa talaqa fiha mabadi al-ulum, dan beliau di desa Jayan, di kota Jayan, beliau ya mengambil pondasi-pondasi ilmu. Wa Ibnu Malikin qalilul kalami an ailatihi wa abawaihi. Nah, dan Ibnu Malik beliau ya sedikit membicarakan mengenai keluarganya dan kedua orang tuanya. Jarang membicarakan keluarganya, bayangin. Kalau imam-imam yang lain itu sering mengenalkan di kitab-kitab mereka kepada orang. Kenapa? Karena identitas itu penting. Ya. Falana rifu syai'an an abawaihi. Nah, kita nggak tahu sedikit pun mengenai kedua orang tuanya, bayangin. Ya, wala ada ilal Andalusi ba'da an hajara minha, dan beliau tidak kembali ke Andalus setelah beliau hijrah meninggalkan Andalus. Fala'alla, barangkali, abahu mimman kutila fi ma'rukatil iqabi sanata tis'in wa sittim mi'atin allati huzima fihal muslimuna amaman nasor. Barangkali bapaknya itu di antara orang yang terbunuh di Ma'rakatul Iqab, gitu ya. Karena Andalus ini ya, Andalus ini asalnya itu ya Kristen lah ya, Eropa itu kan Kristen. Kemudian ditaklukkan oleh orang Islam. Kemudian orang Kristen nyerang lagi. Ya. Nah, makanya jatuhnya Andalus ini ada buku namanya. Nama saya adalah Ahmad ya. Di situ mengenai ya cleaning etnis ya. Islam di situ dibubarkan ya, Andalus oleh Ratu Elizabeth. Jadi kalau tidak salah namanya itu Ratu Elizabeth ya, dengan Raja Philip kalau nggak salah ya. Itu dibantai itu. Kalau mau tinggal di Andalus masuk Kristen. Ya, kalau nggak mau masuk Kristen keluar dari Andalus. Kalau ngeyel dibunuh, banyak yang dibunuh. Banyak yang murtad juga ya. Ada yang murtadnya sukarela, ada yang murtadnya dengan terpaksa. Ya, ada juga yang dari Andalus balik lagi ke Afrika, balik lagi ke Maroko. Karena ya Andalus ini nyebrangnya itu kan di Selat Gibraltar ya. Gibraltar itu ya, Jabal Torik ya, Gibraltar itu. Nah, itu dekat itu ya kayak Selat Sunda lah ya. Gitu. Nah, banyak yang nyebrang, begitu Andalus jatuh, banyak yang nyebrang. Nah, ini barangkali ayahnya Ibnu Malik itu termasuk yang terbunuh ya pada tahun 690. Yang pada tahun tersebut ya orang Islam itu diserang ya oleh kalah di depan orang-orang Nasrani. Fa in sahahada faqad yatima wa umruhu ihda asyarat. Ya, ihda ya asyrata sanatan. Kalau ini benar, maka beliau ya telah menjadi yatim ya, dan umur beliau ketika itu adalah 11 tahun. Ini kalau benar bapak beliau terbunuh, beliau udah jadi yatim pas usianya 11 tahun. Kasihan ya. Waman ada wa min adatil aramili fi tilkal uhud, dan di antara kebiasaan aromil, jamak dari almalah, janda-janda ya. Kebiasaan janda-janda pada masa itu
antur sila abna'aha li talabil ilmi. Bayangin, kebiasaan janda-janda ketika itu adalah mengirimkan anak-anaknya untuk mencari ilmu. Ya, nggak ada bapaknya, udah kirim aja sekolah, udah nggak usah balik, santai nih. Ada yang nanggung pemerintah ya. Wa hadzal ladzi hadasa ya faqad talaba Ibnu Malikin al ilma fi Jayyan ala syaikhiha. Ini yang terjadi ya. Maka Ibnu Malik itu mencari ilmu di kota Jayyan ke syekh-syekhnya kota Jayyan. Gitu ya. Wa muqridiha wa muwahjiha. Oke, sampai sini dulu lah ya. Saya juga udah suaranya habis deh. Saya lupa tadi nggak bawa minuman. Saya lagi di asrama. Kita lanjutkan kasih tanda ya. Umi Laras ada nggak? Ada Umi Laras di sini ya. Umi Laras kasih tanda ya nanti. Ada admin saya di sini ya. Admin halakoh ini ngikut juga di halakoh ini. Saya nggak nyuruh tapi dia masuk aja ya. Jadi sekalian aja saya minta bantuin kasih tanda ya. Biar nanti ngasih tahu di grup yang aku. Kita lanjutkan lagi esok hari insya Allah di waktu yang sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Ustaz Muhammad Ghazali yang sudah memberikan syarahnya. Alhamdulillah ya, tidak terasa sudah 7.31 sekarang. Masya Allah ya, luar biasa pengulitan dari Syekh sang yang tentang Alfiyah ya. Tidak di mukadimah tadi dengan syarah dari Alfiyah Ibnu Malik, kemudian bagaimana tahapan-tahapannya itu sangat luar biasa. Tapi ya mungkin karena tadi sudah ditutup ya sama Ustaz Ghazali, jadi kita akhiri untuk pertemuan ini. Untuk kalau misalnya ada pertanyaan atau misalnya ada hal yang masih perlu dipertanyakan, nanti bisa langsung ke grup masing-masing ya. Yang Ikhwan silahkan kirim soalnya langsung di grup Ikhwan, yang Akhwat silahkan langsung di Akhwat. Karena Ustaz Ghazali juga berada di dua grup tersebut, insyaallah. Baik, kita akhiri untuk pertemuan kita pada pagi hari ini, dan insyaallah kita lanjutkan di esok hari di jam yang sama, di jam 6.00 insyaallah ya. Untuk rekodnya ini disimpan di mana, Ustaz? Apanya? Rekodnya berarti rekodnya di antum berarti ya? Ini link Zoom punya halakoh kita. Biasa kita. Iya. Nanti siap, Umi Laras nanti akan nge-share hasil rekamannya ya. Oke, siap. Baik, syukran jazakumullah khairan. Terima kasih atas antusias dan juga kehadirannya. Kita akhiri dengan bersama-sama menutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya selaku moderator di pagi hari ini mohon maaf apabila ada yang kesalahan. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.